Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zalim ada 3. Zalim yang pertama adalah zalim ketika kita menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman ayat 13 ada kalimat nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan takut kepada selain Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah artinya dia sedang melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar. Hal yang sama juga teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yadhlim minkum nudhiqahu 'adzaban kabira. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang sangat besar. Jadi zalim yang pertama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang kedua, nah ini juga sering kita lakukan nih teman-teman sekalian. Kita berbuat zalim kepada saudara kita sendiri, kepada sesama manusia. Entahlah zalim dengan kata-kata kita. Lisan ini banyak dosanya, benar ya Bu ya? Kata Rasulullah, yang paling banyak membuat orang masuk ke neraka Allah karena 2 lubang, lubang lisan dan lubang kemaluan. Lubang lisan ini banyak dosanya, dia ada fitnah, ada ghibah, ada kata-kata kotor, kata-kata keji, ada adu domba dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita zalim dengan lisan kita, zalim kepada dengan lisan kita ataupun dengan tulisan kita. Di zaman sekarang dengan tulisan, betul ya Ibu sekalian ya. Kadang-kadang orang merasa, oh di dunia maya orang nggak tahu saya, padahal di dunia nyata dengan dunia maya akhlaknya harus sama. Kita nggak mengolok-olok orang di dunia nyata, di dunia maya juga begitu. Kadang orang merasa bersembunyi di balik tulisannya, padahal zaman sekarang gampang nyari orang siapa aja yang nulis gitu. Jadi artinya kalau kita mau jadi hamba Allah yang salih, nasihat buat diri saya. Yang kedua, hindari zalim kepada sesama manusia, baik secara perbuatan maupun secara lisan, teman-teman sekalian. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berbuat zalim, melampaui batas, perbuatannya sangat jahat kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu hal yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak ada lagi. Maknanya adalah kalau kita buat sesuatu yang menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, minta halal darinya, minta maaf kepadanya sampai dia ridha. Karena kalau tidak, teman-teman sekalian, yang terjadi adalah jika dia punya amal saleh di hari akhir, maka amalan itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Dan jika dia tidak punya kebaikan, si orang yang zalim ini nggak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dizalimi itu akan diberikan kepadanya. Ini juga senada dengan sabdanya Rasul, kata Rasul, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang paling bangkrut itu? Kata para sahabat, orang paling bangkrut itu yang nggak punya uang ya Rasul, yang nggak punya harta ya Rasul. Kata Rasul, bukan. Orang paling bangkrut itu adalah ketika dia kembali kepada Allah, dia menyangka bahwa pahala puasa, bawa pahala mengaji, pahala umrah, pahala haji, pahala qiyamul lail, dia bawa pahala ibadah-ibadah dia. Tapi dia lupa bahwa ketika di dunia dia pernah menyakiti seseorang dan dia belum minta maaf, orang itu belum merasa rela atas perbuatan zalimnya, dan orang itu mengatakan, aku tuntut engkau di hari akhir, rasakan nanti pembalasan Allah di hari akhir. Mungkin aku tidak bisa membalas kejahatanmu di dunia karena aku orang lemah, tapi aku akan menuntut kepada Allah di hari akhir. Dan orang ini nantinya ketika kembali kepada Allah, dia akan mengatakan, ya Allah, saya nggak ridha ya Allah, dia jahat kepada saya ya Allah, dia melukai saya ya Allah, dia rampas hak saya ya Allah, dia curang kepada saya ya Allah, saya nggak ridha ya Allah, lakukan atau balas perbuatan-perbuatan dia yang pernah menyakiti saya. Maka orang inilah yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Siapa itu? Ketika dia zalim pada orang, kemudian orang yang dizalimi menuntut di hadapan Allah, maka semua pahalanya dia yang zalim ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya nggak ada, dosa orang yang dizalimi ini diberikan kepada dia yang zalim. Itulah yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Kita merasa, oh ibadah saya bagus, tapi ternyata kita zalim, jahat kepada orang lain, maka bangkrut, pahala-pahala kita mengalir kepada orang yang kita zalimi. Itu zalim yang kedua. Zalim yang ketiga adalah ketika kita jahat pada diri kita sendiri, dengan mengotori diri kita dengan berbagai macam dosa.
Jadi kalau kita katakan, oh saya mau mencintai diri sendiri itu salah satunya adalah dengan cara jangan mengotori diri kita dengan perbuatan dosa, dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, dengan berbagai macam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangisilah dosa-dosa kita karena kita sedang jahat pada diri kita, kita dengan sengaja menjerumuskan diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah 57 teman-teman sekalian, di sini ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kita sedang zalim pada diri kita sendiri, kita sedang jahat pada diri kita sendiri, kita nggak sayang pada diri kita dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan.